NU atas restu para Habib. Habib siapa? Satu, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan gurunya pendiri NU, Yasin Salim. Dua, Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf, Bangil. Tiga, Habib Husain Al-Haddad, Jombang. Empat, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Gresik. Lima, Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari beliau itu nggak asal, nggak usuk-usuk langsung mendiri, enggak. Pergi sowan ke para habaib. Itu ada dalam Qanun Asasi diletakkan. Jadi NU dan habaib itu tidak akan pernah bisa dipisahkan. Terus NU berdiri di Surabaya, Jawa Timur lah, daerah Jawa Timur dulu. Itu ketika NU mau ke Jakarta, nggak bisa langsung tahu-tahu masuk Jakarta aja. Karena Jakarta ketika itu wilayah Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitang, yang merupakan gurunya Soekarno. Besok yang menentukan hari kemerdekaan Indonesia itu Habib Ali Kuitang. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari datang di Jakarta untuk minta apa? Minta restu daripada Habib Ali Kuitang. Minta restu untuk mendirikan Jamiatul NU di Jakarta. Waktu itu Habib Ali menyetujui, boleh silahkan. Cuma Habib Ali masih berpatokan, berpegang kepada fatwa Habib Ustaz bin Yahya Mufti Betawi. Jadi Habib Ali merestui bikin, tapi Habib Ali tidak mau masuk dalam struktural organisasi. Nah, ketika kiai-kiai ini dapat Jawa Barat, Jabodetabek lah, Jawa Barat, Jakarta, mengetahui bahwasannya Habib Ali tidak tercantum dalam organisasi itu, nggak ada yang ikut. Nah, akhirnya dibujuk sama Kiai Marzuki, Kiai Haji Marzuki almarhum, termasuk pahlawan. Jadi kalau Habib nggak masuk dalam struktur ini, dalam struktur, maka kiai-kiai yang lain nggak bakal ngikut, sebab semuanya muridnya Habib. Akhirnya Habib Ali mau, beliau mau, masuklah beliau adalah, beliau menyatakan diri, saya Nahdiyin. Ketika beliau berkata seperti itu, langsung 1000 kiai lebih masuk NU. Monggo kepada beliau-beliau, panjenengan-panjenengan kiai-kiai yang berada di rumah besar Nahdlatul Ulama yang lebih kita kenal dengan PBNU, mohon buat klarifikasi tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama secara komplit, bukan hanya versi dari beberapa pihak saja, tapi undang dari keturunan-keturunan para pendiri-pendiri NU yang berada di Surabaya. Penting ini supaya apa? Supaya murni yang mengeluarkan sejarah Nahdlatul Ulama ini nantinya dari PBNU, supaya tidak dicangkok-cangkokkan oleh orang lain. Ini penting. Kenapa kok demikian? Karena tegaknya satu bangunan bukan karena gentengnya, bukan karena tiangnya, tapi karena pondasinya. Kalau NU setelah NU berdiri ini mau kemana-mana dan ada siapa saja di dalamnya, itu no problem, no comment. Tapi kalau sejarah berdirinya, pondasi yang bangun pondasi NU ini perlu dipatenkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau ada yang mengatakan, menceritakan tentang Nahdlatul Ulama, monggo silakan datang ke Surabaya, ke Ampel, datang ke Langgar Gipo. Di sana masih banyak kawan-kawan kita yang dari cucu-cucunya pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama yang berkumpul. Itu by data. By data ini, mohon maaf. Jadi oknum Habib itu jangan ngawur-ngawur untuk mencangkok
berdirinya Nahdlatul Ulama katanya ada habaibnya. Mohon maaf, ini sudah klarifikasi. Coba lihat di TVNU. Itu di TVNU sudah berbicara itu. Salah satu keturunan yang memegang data konkret, bukan hanya data yang ada di Indonesia, tapi beliau memiliki data dari Leiden. Bahkan ada sebagian yang dari Eropa, dari Inggris. Itu punya datanya itu, konkret. Jadi tidak main-main. Bukan hanya sekedar katanya. Bukan. Kalau perlu lihat di TVNU itu. Di channel TVNU itu pada saat itu membahas tentang Kiai Mas Alwi yang dilupakan. Karena apa? Karena ada dari Aswaja Center. Karena apa? Karena ada dari Aswaja Center mengatakan bahwasanya ada kiai dari pengurus Aswaja Center mengatakan bahwasanya Kiai Mas Alwi ini dikeluarkan dari silsilah keluarga. Loh, ini kan bahaya ini. Padahal apa? Kiai Mas Alwi salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, bahkan yang memberikan nama Nahdoh itu adalah Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Mohon maaf ini. Saya tegaskan sekali lagi, kepada siapa saja, baik itu kalangan kiai, pengurus NU maupun para penghikmat di Nahdlatul Ulama, kalau ingin menceritakan, kalau ingin menulis sejarah NU yang konkret, menjelaskan kepada halayak, kalau oknum Habib ini ingin menyampaikan tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, kalau untuk berdirinya Robito Alawiyah saya tidak ingin mengkoreksi itu. Tapi kalau menjelaskan tentang NU beserta figur-figurnya muassis NU, monggo silahkan hadir ke Langgar Gipo. Di sana tempat perkumpulan para duriyah keturunan dari muassis NU, supaya jelas, supaya tidak ngawur kemana-mana. Bersama cucunya Mbah Hasyim Asy'ari, saya diperintahkan untuk mencari keluarga atau keturunannya Kiai Hasan Gipo. Bukan waktu yang sebentar itu, hampir 6 tahun. Alhamdulillah bisa jumpa. Ternyata sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama itu banyak yang asli berada di Langgar Gipo, Surabaya. Bahkan beliau di antara salah satu duriyah dari muassis itu menyatakan begini kepada saya, Gus, kalau kamu mau belajar tentang sejarah Nahdlatul Ulama, bukan di Jakarta tapi di Surabaya. Loh, ngeri nggak? Ngeri. Di situ saya mendapatkan catatan nih, para Nahdien bisa menilai sendiri, adakah dari anak-anak rumah sebelah yang menjadi muassis Nahdlatul Ulama. Silahkan tanyakan kepada PBNU yang masih aktif maupun yang sudah tidak menjabat. Catatannya ternyata para muassis itu bukan hanya 3 orang. Ternyata Masya Allah, ini ada catatannya. Suriah Rois Akbar, ini pada tahun 1926. Yang pertama, Rois Akbar, Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang. Wakil Rais, Kiai Haji Ahmad Dahlan Ahyad, Kebon Dalam Surabaya. Kemudian katibnya ini Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini masih tertulis Kertopaten Surabaya loh ya. Kertopaten Surabaya dan Jombang. Nih. Kemudian Naibul Katib Kiai Haji Abdul Halim Surabaya
atau Cirebon, asal Cirebon. Kemudian Akwan, nah Akwannya ini Kiai Akwan, Kiai Abdullah Ubaid, Surabaya. Kiai Abdul Hamid Hasbullah, Jombang, Tambak Beras, ini adiknya Bawahab. Kemudian Kiai Abdul Majid, Surabaya, pendiri Pondok Pesantren Fathus Salam yang berada di Petukangan itu, Mbah Majid. Kemudian Kiai Amin Abdus Syukur, Surabaya Kemayoran. Kiai Amin Surabaya Pelabuhan. Kiai Bisri Samsuri dan Anyar Jombang. Nah ini para pendirinya. Kemudian Kiai Dahlan Abdul Kahar, Nganjuk. Kiai Hasbullah, Surabaya. Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz, Surabaya Kawatan. Kiai Mas Huri Lasem. Kiai Nahlawi Takhir, Malang. Kiai Nawawi Amin, Surabaya. Kiai Ridwan Abdullah, Surabaya. Kiai Said, Surabaya. Kiai Sarif, Surabaya. Kiai Yasin, Surabaya. Muhtasarnya Gus. Kiai Hambali Kudus, adiknya Raden Asnawi. Kiai Mas Nawawi Sitogiri. Kiai Zubair Gresik. Kiai Raden Asnawi Kudus. Kiai Raden Muntoha Madura, ini menantunya Mbah Holil. Kemudian Kiai Ridwan Mujahid Semarang. Syekh Ganaim Mesir, Syekh Ganaim loh ya. Kemudian Tanfidiyahnya, ketua Kiai Hasan Dipo, Surabaya Ampel. Wakil ketua Kiai Soleh Samil, Surabaya. Kemudian sekretaris Muhammad Siddiq Sugeng, Surabaya Kawatan. Wakil sekretaris Haji Nawawi, Surabaya. Bendahara Muassis NU 1926. Ini bendaharanya Haji Umar Burhan, Surabaya. Haji Ja'far, Surabaya Pasar Besar. Kemudian komisarisnya Abdullah Hakim, Surabaya. Haji Ahzab, Surabaya Penilai. Haji Dahlan, Surabaya Bubutan. Haji Ghazali, Surabaya Nyamplungan. Haji Nahrawi, Surabaya Bubutan. Haji